Ini masih bayi nih, ya. Dia bilang masih bayi nih. Saya tahu nih, pada waktu nanti dia besar, dia akan menyakiti hati saya. Dia mungkin akan bisa marahi saya. Dia bisa membentak saya, dia bilang. Tapi tetap tuh saya besarin dia. Enggak saya cekek dari sekarang nih. Seperti itu dia bilang. Enggak saya cekek dari sekarang. Kenapa? Karena saya mengasihi. Nah, begitu juga Allah. Allah Maha tahu memang dia bilang Hmm. bahwa manusia nanti bisa apa buat dosa seperti itu dia bilang. Tapi karena kasih Allah itu besar, jadi tetap dia jadi manusia. Nah, kira-kira menurut saudara bagaimana dengan seperti itu? Coba jawabannya apa tuh? Oh, ya. Karena satu waktu nanti saudara juga bakal bakal ada pertanyaan seperti itu nih nanti bisa dapat lo pertanyaan seperti itu. Ya. Entah itu pertanyaan mau ngeledek kita, entah itu pertanyaan memang menjebak atau bagaimana, entahlah. Tapi judulnya ya itu pertanyaan memang yang yang abstrak punya untuk kita jawab gitu kan, seperti itu. Tapi memang harus dijawab gitu. Nah, kalau kayak yang tadi jawabannya gimana kira-kira menurut saudara? Yang tadi tuh bilang analoginya tentang anak begitu. Berarti kesimpulannya bahwa ya karena Allah punya kasih gitu loh. Jadi tetap aja dia jadi manusia. Benar kira-kira mendekati nggak jawabannya gitu loh. Seperti itu nggak? Enggak. Hah? Kalau menurut saya Pak ya, Ya, kalau menurut saya memang tadi katakan bahwa Tuhan itu maha mengetahui tentang segala ciptaannya itu ya manusia itu dia akan berbuat dosa, tetapi dia tidak langsung menghukum pada saat dia berbuat dosa, masih memberikan waktu dan kesempatan kepada manusia nggak dihukum itu dia Tuhan ingin menyatakan bahwa aku ini adalah benar-benar maha pengasih, maha penyayang terhadap kamu supaya Tuhan menghendaki supaya ada perubahan di dalam kehidupannya itu loh Pak, menurut saya. nggak. Pertanyaannya gini loh. Orang itu bertanya gini loh. Tuhan itu kan maha tahu. Ya. Tapi kenapa Tuhan kan tahu, maha tahu berarti Tuhan kan tahu nih, manusia kalau dijadiin itu Hmm. dia bakal bakal buat buat dosa, buat kesalahan. Nah, kalau dia udah tahu, dia maha tahu seperti itu, kenapa masih dijadiin manusia gitu loh. Maksudnya Adam dan Hawa gitu loh. Manusia pertama. Gimana ya? Nah, jadi yang dianalogikan tadi tuh ya, bahwa dia jawab bahwa analoginya gini, saya punya anak nih, masih bayi nih anak saya. Saya tahu nih nanti waktu dia besar, ketika dia besar ini, dia pasti satu kali pasti sakitin hati saya. Mungkin satu kali dia omelin saya. Saya tahu. Saya akan bisa sakit hati karena dia. Tapi kenapa Hmm. masih saya tetap pelihara dia? Karena saya bekas mengasihi anak saya. Seperti itu. Nah, begitu juga Bapak. Jadi kenapa Bapak masih tetap terus melakukan apa menjadikan manusia sekalipun dia tahu Hmm. karena kemahatauannya, kenapa dia masih jadikan manusia? Seperti itu. Nah, itu pertanyaannya. Analoginya yang tadi tuh kira-kira match nggak gitu loh. Seperti itu. Boleh saya jawab, Pak? Boleh? Adminnya enggak? Oke, Pak. Kalau menurut saya sih, Pak, analoginya ini kurang tepat, Pak. Iya. Terus yang tepat gimana? Oke, dasar pertama itu
kasih Allah terhadap manusia tidak bisa dibandingkan dengan kasih ibu kepada anaknya. Hmm. Itu yang pertama. Karena Hmm. kasih Allah kepada manusia itu adalah kasih yang agape. Hmm. Sedangkan kasih ibu kepada anaknya itu kasih yang memang ada hubungan ikatan darah. Bagaimana jika anaknya tersebut bukan keturunannya? Pasti tidak bisa dimaafkannya. Hmm. Yang ketiga, ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, Allah itu mengingatkan manusia bahwa ketika kamu nanti memakan pohon ini, jangan makan buah pohon ini. Ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Nah, ketika manusia memakan buah pohon itu, akhirnya Allah mencari jalan keluar. Nah, ketika dianalogikan kepada kasih seorang ibu, apa jalan keluar yang diberikan oleh seorang ibu ketika anaknya misalnya durhaka atau membuat hati ibunya kesal? Pasti tidak ada solusinya. Hmm. Bagi saya, menganalogikan kasih Allah terhadap manusia dengan kasih ibu kepada anaknya, menurut saya itu kurang tepat karena memang ada beberapa di dalam bagian Alkitab itu kita tidak bisa menganalogikannya secara sesederhana itu. Misalnya pengetahuan kita terhadap Allah Tritunggal, kita nggak bisa menganalogikannya. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke. Iya. Hmm. Nggak tepat ya analoginya ya. Iya. Ada lagi nggak? Coba kira-kira bagaimana? Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa begitu, Allah kan katanya jadi repot tuh. Ya. Dan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kan manusia itu mengambil apa daun atau kulit kulit pohon itu dia membuat cawat ya menutupi untuk menutupinya. Tapi kemudian Allah menggantinya itu dengan apa? Membuat pakaian dari kulit binatang. Berarti memang dari awal Allah sudah merencanakan tentang keselamatan itu bagi manusia. Dengan cara apa? Korban, ada korban darah yang harus dikeluarkan. Jadi dari Taman Firdaus saja itu Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, saat itu juga rencana penyelamatan manusia itu terjadi. Saat itu juga. Lewat apa? Sudah digambarkan. Dia lewat apa? Korban darah yang harus keluar untuk menebus manusia itu. Ya. Lalu kemudian apa kembali lagi diulang lewat siapa? Lewat Abraham, lewat Abraham kepada siapa? Kepada si anaknya Ishak dikorbankan di mana di Bukit Moria, korbankan. Ya, akhirnya Tuhan ganti dengan apa domba yang tersangkut kepalanya itu di semak duri, pohon duri itu. Nah, itu melambangkan Yesus kan, ya, yang kepalanya juga dimahkotai duri itu kan, lambangnya. Dan di Bukit Moriah juga itu tempat yang sakral juga itu. Jadi Moriah itu di apa dipakai oleh Allah itu dan Allah itu konsisten dipakai untuk apa nubuatan-nubuatan penyelamatan. Jadi Ishak itu dibawa untuk dipersembahkan di Bukit Moriah. Lalu kemudian Bait Suci Salomo dibangun juga di Bukit Moria. Ya. Dan pada waktu Yesus mati juga, disalib juga di dekat Bukit Moria. Golgota dekat Moria. Di tempatnya situ. Jadi Allah konsisten untuk penyelamatan manusia. Konsistennya. Ya, di tempatnya memang sudah diset begitu rupa. Memang kita punya Allah adalah Allah yang sempurna ya. Seperti Allah yang sempurna. Nah, jadi eh, 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 apa bahwa Allah memang nggak main-main dengan manusia.
Nah, kembali ke tadi tuh, kalau Allah Maha Tahu, kenapa Allah masih tetap menjadikan manusia? Karena Allah Maha Tahu kan manusia bakal berontak. Kenapa jadi repot tuh dia tuh membuat skenario penyelamatan gitu. Terus analogi begitu, kalau dia pakai analogi anak begitu dengan kasih bahwa Allah itu kasih, kenapa kok nggak berlaku sama malaikat? Pada waktu malaikat jatuh dalam dosa, jatuh melawan Allah, dia jatuh melawan Allah. Kok kenapa Allah nggak menyelamatkan? Ya, terus kok kenapa Allah masih tetap mengangkat Lucifer itu menjadi apa komandan atau menjadi pimpinan paduan suara di sorga? Kalau Allah Maha Tahu, berarti Allah tahu dong Lucifer juga malaikat Tuhan itu juga akan memberontak melawan dia. Tapi kenapa Allah masih tetap memakai si Lucifer? Jadi terus kasih. Jadi kasih itu kasihnya ya kenapa kalau Lucifer juga nggak diinin kasihnya? Kasih Allah itu kok nggak berlaku juga kepada Lucifer gitu loh. Ya. Jadi pertanyaannya pertanyaan yang klasik, pertanyaan yang agak sedikit ini. Mungkin apa Brother Kiki ini mungkin bisa kasih masukan kali, coba. Ya, saya ini pendapat saya aja sih Pak ya. Iya, Kalau iya. kita mengacu kepada ayat kejadian ayat yang pertama, Hmm. terus pasal pertama ya, ayat yang ke-26. Kenapa sih Iya. Tuhan itu menciptakan manusia ya? Di Mm-mm. sini dia bilang begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Ya. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di Mm. udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang-binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kalau kita mengacu pada kejadian 1 ayat 26, Mm. tujuan Allah menciptakan manusia itu supaya apa? Supaya dia berkuasa atas ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Mm. Mm. Itu Ya. tujuan pertama Allah menciptakan manusia. Bukan berarti, ya ini menurut pandangan saya ya, kita share aja, kita sama-sama Iya. coba. Mm. eh, Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Kenapa sih kenapa kalau dia tahu manusia akan berbuat dosa, tapi kenapa kok Tuhan ciptain manusia gitu loh? Tetap Awal ciptain. awal Mm. mula tujuan Tuhan menciptakan manusia tuh menurut saya seperti itu. Tujuannya Mm. untuk apa? Untuk berkuasa atas segala semua yang sudah Tuhan ciptakan pada hari pertama dan eh, hari ke-6 ya, hari ke-5 ya. Mm. Nah, jadi semua ciptaan Allah itu diserahkan itu kepada manusia supaya dia berkuasa atas itu. Harus ada yang ngurus gitu Nah, ya. ya harus ada yang ngurus. Nah, ketika dia melakukan dosa itu kan sebenarnya Allah udah jelas memberikan warning sama dia, kamu nggak boleh makan ini, karena Mm. ketika kamu makan itu maka kamu eh, akan mati ya. Mm. Ketika Ya. kamu memakan buah pengetahuan tadi kamu akan mati, dia bilang begitu. Nah, di situ barulah manusia itu jatuh ke dalam dosa setelah dia melanggar perintah Tuhan, melanggar apa yang Tuhan larang itu istilahnya. Mm. Nah, Mm. terus dari situlah baru ada rencana penyelamatan. Nah, jadi menurut saya seperti itu Pak Yoyong. Jadi penyelamatan Mm. itu terjadi ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ya, betul, Nah, betul. terus untuk yang tadi Pak Yoyong bilang, kenapa sih malaikat malaikat manusia itu begitu dikasihi Tuhan sehingga dia harus menebus dosanya, dan Mm. kenapa malaikat enggak gitu. Nah, kalau Mm. menurut pandangan saya mungkin ya karena manusia itu diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Mm. Jadi makanya dia harus mengembalikan citra Allah itu gitu. Dengan Good. cara apa? Dengan cara dia menebus Ya. dosa manusia. Kalau malaikat kan diciptakan bukan dari gambaran serupa, tidak serupa dengan gambaran Allah, ya, tapi manusia diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Sehingga citra Allah menjadi rusak ketika dia jatuh di dalam dosa. Ya. Makanya Allah harus
mengembalikan citra manusia itu seperti semula lagi. Itu Semulanya. pandangan saya sih. Ya, good. Itu bagus. Yang itu benar tuh bahwa apa? Kenapa Lucifer itu malaikat jatuh dalam dosa, Allah tidak repot untuk menyelamatkan dia, tetap dibuang dia. Tapi kenapa manusia jatuh dalam dosa sekali saja? Kenapa kok Allah sampai repot? Nah, iya betul. Jawabannya adalah karena manusia itu dijadikan serupa dengan dengan gambar. gambar Allah. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab ejaan yang lama, ya, yang tahun 70 tahun 80-an, itu lebih tepat. Ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan gini, marilah kita menjadikan manusia menurut peta dan teladan Allah. Gitu loh. Jadi itu lebih tepat. Dikatakan jadikan manusia menurut peta. Peta itu rupa Allah. Gambar Allah, peta itu. Dan teladan itu adalah sifat Allah. Jadi Allah menjadikan manusia itu menurut rupa Allah dan sifat Allah. Sifat Allah apa salah satunya? Pencipta, Ya, kasih. ya kan? Manusia mempunyai daya cipta. Makanya pada waktu manusia dibuang ke Babel dan pada waktu Raja Nimrod itu membuat menara yang ujungnya katanya mau sampai ke langit, akhirnya apa? Dikacaukan oleh Allah bahasa itu di situ. Nah, di situ Allah berkata bahwa kalau manusia bergabung sepakat ya Bang, tidak ada satu rencana pun yang tidak terlaksana. Itu loh. Allah ngomong sendiri. Jadi memang benar manusia itu dijadikan menurut rupa dan sifat Allah. Nah, oleh karenanya iblis ini nggak bisa melawan Allah, nggak bisa dia. Nah, bagaimana caranya dia melawan Allah? Ya dia merusak ciptaan Allah itu yang mulia, yaitu manusia. Nah, karena dia dirusak, maka Allah repot. Dia tidak mau citranya dirusak, dia tidak mau gambarnya dirusak, maka dia harus mengembalikan itu. Maka adalah penebusan itu kepada manusia. Kalau malaikat kan nggak serupa dengan Allah, dia, gitu kan? Ya, itu benar. Jawabannya itu benar. Tetapi Pak, berarti, boleh saya tanya, Pak, ya, bagaimana dengan konsep kerajaan, Pak? Kerajaan Allah, maksudnya di konsep mana kerajaan raja apa? itu membutuhkan Hmm? pengikut atau rakyat, Pak. Mm-mm. Sehingga Oh ketika ya, pengikut dan Hmm. manusia itu bersalah, Hmm. itu ada hukum Hmm. yang artinya tidak semena-mena Tuhan langsung menghukum orang itu. Bagaimana, Pak, dengan hubungan dengan kerajaan Allah itu? Iya. Nah, kerajaan Allah itu berbicara tentang hukum-hukum Allah dan perintah-perintah Allah atau perintah-perintah Allah dan hukum-hukumnya. Itulah yang bicara tentang kerajaan Allah, ya. Nah, adapun kerajaan Allah yang dikatakan di dalam kitab Wahyu itu dikatakan Yerusalem baru nanti turun dari sorga itu. Nah, itulah gambaran yang sebenarnya tentang Eden atau tentang Firdaus, Taman Firdaus. Berbicara atau Kanaan yang dulu secara fisik. Nah, di situ dikatakan dalam kitab Wahyu, kerajaan Allah di situ adalah Allah dalam hal ini Yesus ya, Tuhan itu ya memerintah bersama-sama dengan umatnya di situ. Nah, kenapa dinamakan itu kerajaan Allah? Karena peraturan di situ yang berlaku adalah perintah-perintah Allah dan hukum-hukum Allah yang mengatur di situnya. Tidak ada lagi hukum-hukum dunia. Jadi yang berlaku hukum-hukum Allah. Jadi kerajaan Allah itu adalah, itu dia, perintah-perintah Allah dan hukum-hukumnya atau payungnya.
atas perintah-perintah itu. Nah, itu dia. Nah, itu sebabnya kalau kita melakukan segala apa yang diperintahkan, ya, maka hukumnya itu menyertainya, maka kitalah disebut hidup di dalam kerajaan Allah. Itu dia. Jadi pemerintahan Allah itu sebenarnya banyak penafsiran juga ya yang tadi dipertanyakan oleh Pak Agus ya. Ada yang menafsirkan bahwa nanti di apa di Yerusalem baru itu ada tingkatannya seperti itu kan. Ya, ada yang mahkotanya ada bermacam-macam mahkota gitu loh. Ada rakyatnya katanya seperti gambaran itu ya itu semua itu kan memang penafsiran-penafsiran ya seperti itu sah-sah saja sih menurut saya tapi yang dikatakan kerajaan Allah itu yang mutlak itu adalah itu dia kerajaan Allah itu adalah perintah-perintah Allah dan hukum-hukumnya itulah yang dibilang dari Allah ya itulah yang dibilang kerajaan Allah kira-kira cukup ngejawab nggak nih Pak Agus. Halo, Ya Pak, kira-kira Eh, kalau cukup. saya sih menghubungkan dengan analoginya dengan Hmm. kenapa manusia itu tidak langsung dihukum oleh Tuhan atau dimusnahkan. Kalau saya analoginya karena konsepnya konsep kerajaan ya Pak ya, karena Tuhan itu duduk sebagai raja, dia memerlukan pengikut, dia memerlukan rakyat, sehingga ketika rakyat itu bersalah, tidak langsung dihukum mati Pak, tapi melalui proses-proses mungkin hukuman-hukuman yang Tuhan tetapkan lebih dulu gitu Pak, sehingga rakyat itu boleh sadar, boleh kembali ke jalan yang benar, ikut aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Analogi saya sih begitu Pak. Oh iya, ini mungkin agak sedikit miss kali ya pengertiannya ya. Pak Agus apa menyampaikan pertanyaannya itu bahwa kerajaan Allah itu, nah ini saya juga kurang begitu nangkep benar nih ya. Karena tadi dikatakan kerajaan Allah itu adalah seperti seorang raja kalau rakyatnya dia perlu rakyat, terus rakyatnya kalau berdosa, kemudian dia enggak langsung dihukum mati gitu kan, dia dikasih ini segalanya. Nah itulah katanya kerajaan Allah seperti begitu gambarannya. Kalau saya tadi agak sedikit ini ya, coba ada nggak yang bisa lebih menangkap gitu, untuk saya bisa 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 memahami gitu loh, lebih Eh, ini supaya saya bisa bisa menjelaskannya lebih lebih lagi gitu. Coba. Kalau yang saya tangkap dari pengertian Pak Agus Bagus, tadi, iya. Hmm. kenapa Tuhan tidak yang pertanyaan Pak Yoyong tadi, kenapa malaikat malaikat Jadi, nggak diselamatkan, tapi kenapa manusia diselamatkan gitu? Nah, menurut yang hmm. saya tangkap dari Pak Agus itu, kenapa Hmm. manusia tidak diselamatkan? Karena Tuhan memerlukan manusia untuk Oh, eh, eh, rakyatnya. memuji Dia itu di dalam kerajaan Allah. Itu mungkin begitu ya Pak Agus ya. Iya betul Pak, seperti itu Yo, Pak yang kenapa? saya Iya, maksudkan analogi saya. ya. Jadi kenapa nggak langsung dihukum mati aja gitu ya, Ya, dimusnahkan gitu ya, Ya, gitu ya. ya karena Allah itu memiliki konsep-konsep kerajaan Pak. Hmm, 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 hmm. Oh, Hmm, begitu. Oh, jadi ya, pertanyaannya itu bertalian sama yang tadi. Iya, hmm, bertalian kenapa malaikat jatuh dalam dosa nggak diselamatkan, gitu kan? Tapi kenapa manusia jatuh dalam dosa, Allah repot menyelamatkannya. Nah, jadi jawabannya bahwa Allah itu memang membutuhkan apa manusia itu sebagai rakyatnya untuk bisa menyembah, memuji Tuhan supaya ada rakyatnya lah di dalam kerajaan Allah itu. Dan hmm, kerajaan Allah itu juga nggak langsung dar-der gitu ya, menghukum manusia gitu ya. Karena itulah hmm. kerajaan Allah gitu. Iya Pak. Seperti itu ya rupanya. Hmm, Nah, jadi gini,
Yang pertama memang, nah ini saya banyak bicara dengan kalau saya bicara di apa waktu saya kalau saya lagi seminar tentang KDC ya, Kingdom Driven Church, kalau saya lagi seminar. Nah ini pernah saya pasti di materi saya itu ada bicara tentang ini, tentang kenapa Allah mau menjadikan manusia. Jadi kita mesti berubah ya mengatakannya bukan Allah menciptakan manusia, bukan, tapi menjadikan ya. Karena kalau menciptakan itu lewat firman. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadilah penerang di langit untuk malam, nah, maka ada bulan. Jadilah penerang untuk siang, maka matahari. Nah itu namanya diciptakan. Tapi kalau manusia nggak diciptakan, tapi manusia dijadikan. Sesuai dengan firman Tuhan juga dikatakan, marilah kita menjadikan tadi ya dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Marilah kita menjadikan. Nah, menjadikan itu enggak langsung di firman terus ada gitu enggak. Tapi kalau jadikan dia bentuk dengan tangannya sendiri. Jadi itu perbedaannya ya, manusia sama yang lainnya. Kalau yang lainnya diciptakan, kalau manusia dijadikan. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua, benar memang bahwa Allah menjadikan manusia tujuannya tadi tuh Pak Kiki sudah mengatakan bahwa manusia dijadikan untuk menggantikan malaikat yang jatuh itu si Lucifer itu. Karena Lucifer itu dia adalah apa pemimpin paduan suara di sorga untuk menyembah Allah. Dia itu. Nah, jadi waktu dia jatuh, maka pengikutnya juga beserta dengan dia banyak sekali. Maka ada satu apa ke apa ya sedikit kehampaan tentang pujian penyembahan di sorga. Nah, Allah kepingin mengembalikan itu, tetapi Allah mau mengembalikannya lebih sempurna dari malaikat. Nah, makanya dia jadikan manusia. Tujuannya untuk itu. Karena gini loh, semua segala sesuatu yang mustahil apapun juga Allah bisa buat. Allah bisa. Allah bisa bikin. Hanya satu yang Allah tidak bisa buat. Yaitu apa? Menyembah dirinya sendiri. Atau memuji dirinya sendiri. Dia nggak bisa lakukan itu. Nah itu sebabnya karena malaikat ini jatuh dalam dosa, sudah hilang, maka ada kehampaan sedikit di sorga untuk pujian penyembahan. Maka Allah mau menjadikan manusia yang lebih tingkatannya lebih tinggi dari malaikat, maka manusia dijadikan. Tugasnya tadi tuh untuk mengisi tentang pujian penyembahan. Karena Allah memang senang bersekutu, ya, itu dia. Tapi jadi kenapa begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah repot gitu loh tadinya tuh ya. Nah itu dia benar. Jadi memang Allah harus menyelamatkan manusia karena tujuannya itu. Tadi juga untuk mengembalikan tentang apa gambar, rupa dan sifat Allah itu harus dikembalikan yang dirusak oleh setan. Ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa apa? Kenapa tadi juga Allah Maha Tahu, tapi tetap Allah menjadikan manusia. Jadi akhirnya repot, begitu kan? Nah ini juga banyak nanti saudara akan temukan pertanyaan ini dari sepupu kita, ya. Dia akan pertanyaan ini kan agak sedikit menjebak gitu sebenarnya. Ya dia akan pertanyakan seperti itu, ya. Sifatnya sebenarnya buat ngenyek. Jadi begini. Kenapa Allah kan maha tahu, tapi kenapa masih mau jadi? Gini loh, kemahatauan Allah itu, ya, kita harus ngerti di mana kemahatauan Allah itu bekerja. Nah, setan atau Lucifer, iblis ini, ya, dia itu tahu,
tapi Allah maha, gitu loh. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya gini loh. Iblis atau setan itu dia bekerja kepada manusia melalui logika atau pikiran. Setan itu bekerja kepada manusia melalui logika atau pikiran. Itu. Jadi ketika, jadi dia tahu tuh, ketika manusia itu berpikir, belum melakukan, baru saja berpikir. Iblis tahu, setan tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Berpikir saja, baru berpikir saja. Iblis tahu. Karena dia tahu segala-galanya. Lewat pikiran. Jadi iblis bekerja lewat pikiran manusia. Tetapi Allah itu maha tahu. Iblis tahu, tapi Allah maha, maha tahu. Di mana perbedaannya? Allah maha tahu karena dia mengetahui bukan saja dalam pikiran manusia, tapi dia juga mengetahui dalam hati manusia. Tuh. Atau roh manusia. Dia bisa tahu. Nah, jadi kalau seseorang itu dia berpikir, iblis tahu, Allah tahu mau ngapain. Tapi pada waktu manusia itu baru merencanakan dalam hati atau dalam rohnya, maka iblis nggak akan tahu. Nggak bisa tahu dia. Hanya Allah yang tahu. Ya, merencanakan dalam rohnya, Allah tahu. Makanya disebut Allah itu maha tahu. Karena Allah ada, bisa mengerti, bisa mengetahui baik pikiran manusia maupun roh manusia. Itu dia. Makanya Allah, Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria waktu dia nimba air di Perigi Yakub. Dia Allah, Tuhan katakan gini, Yesus katakan gini, nanti akan datang masanya, kamu tidak lagi menyembah di bukit ini, tidak lagi menyembah di Yerusalem, tapi akan datang masanya, akan menyembah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Kenapa Allah bilang di dalam roh dan kebenaran? Karena penyembahan-penyembahan yang seperti itulah yang tidak bisa dicuri oleh setan. Nggak bisa. Karena setan tidak mengetahui apa yang terkandung dalam hati manusia. Hanya Allah yang tahu. Nah, bagaimana dengan manusia dijadikan? Kan katanya Allah Maha Tahu. Benar, tapi waktu manusia dijadikan oleh Allah, ya, Allah juga sudah berpesan nih. Karena Allah Allah waspada nih. Allah kan sempurna. Dia berpesan, jangan kau makan buah itu karena kalau makan mati. Tetapi Allah tidak mengetahui kalau manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena belum ada rencana dalam hati dan apalagi dalam pikiran. Belum ada. Jadi kalau sesuatu yang belum ada dalam pikiran ataupun dalam hati, maka Allah pun nggak tahu apa yang apa yang mau dilakukan. Gitu loh. Nah, bagaimana dengan kitab Yeremia 29 ayat 11 yang Allah katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kesejahteraan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana dengan ayat itu? Ini kadang-kadang disambung-sambungin nih ke sana nih gitu loh. Nah, ayat itu terjadi pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa. Baru ayat itu keluar. Pada waktu manusia masih baru dijadikan dan ditempatkan dalam taman Firdaus, kita nggak ada satu teolog apapun juga yang mengetahui berapa lama manusia itu ada di taman Firdaus. Berapa ribu tahun ataupun juta tahun, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa memperkirakan. Karena itu adalah zaman masih masa kekekalan di sana. Jadi sekali lagi, Allah Maha Tahu. Betul, Pak Allah Maha Tahu. Yang dibilang Allah Maha Tahu adalah Allah bisa tahu
apa yang dalam pikiran manusia dan apa yang ada dalam hati manusia. Yang direncanakan dalam hati maupun yang sudah ditransfer ke otak, Allah tahu. Nah, setan pun tahu kalau manusia itu sudah berpikir, dia baru bisa tahu. Tapi kalau baru merencanakan dalam hati, setan belum tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah bekerja di dalam melalui roh manusia, tapi setan bekerja melalui pikiran pikiran, atau apa itu intelijensi logika. manusia. Itu setan bekerja di sana. Seperti itu. Jadi Jadi perbedaannya itu ya. Jadi Allah belum, sekalipun Allah Maha Tahu, kalau manusia belum merencanakan sesuatu, itu Allah nggak akan pernah tahu apa yang akan diperbuat sama dia. Tapi ketika manusia itu berencana, sekalipun baru dalam hati, belum direkayasa dengan otak, Allah sudah tahu. Nah, itulah kemahatauan Allah di situ gitu loh. Ya. Jadi pada waktu Allah menjadikan manusia, memang rencananya tadi tuh benar tuh, apa Pak Kiki itu, bahwa eh, Pak Agus juga, bahwa memang Allah butuh manusia untuk apa? Menggantikan Lucifer, ya, yang sudah jatuh dalam dosa, untuk dikembalikan lagi ada yang bisa memuji menyembah Allah. Tapi Allah menjadikan manusia setingkat di atas daripada apa Lucifer ini. Karena Lucifer cuma dua dimensi, ya, dua dimensi. Kalau manusia nanti tiga dimensi, ada tubuhnya dia. Kalau malaikat nggak ada tubuh dia, seperti itu. Bagaimana kira-kira? Gimana? Yang lain ada mau bertanya atau menanggapi lagi? Silakan. Pak Agus, Pak Kiki, Pak Anton, Pak Chandra, ada yang mau disampaikan lagi? Enggak. Nggak ada, Pak. Sudah cukup jelas kira-kira? Ya jelas Om. Cukup, Sudah cukup. cukup jelas ya. Ya, jadi Ya, sekali lagi mungkin saya akan tekankan bahwa analogi tadi tentang bayi itu ya kurang kurang apa kurang tepat lah ya. Karena kalau memang dengan kasih atau ini tentang pengertian tadi tuh ya Allah Maha Tahu ya. Jadi kembali sekali lagi bahwa Allah Maha Tahu ya di situ perbedaannya. Ya. Ini di sini ada berapa ya apa Brother Nuyu, Brother Nuyu, Iya, Pak. halo? Heeh. Ada berapa peserta nih malam ini ya?